Presiden Prabowo Subianto tampil di jajaran terdepan dalam sesi foto resmi dalam konferensi tingkat tinggi KTT BRICS 2025 di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro hari Senin waktu setempat. Tampak Presiden Prabowo bersalaman hangat dan berbincang akrab dengan sejumlah kepala negara dan pemerintahan serta negara yang terlibat. Di hari kedua pelaksanaan KTT BRICS 2025, Presiden Prabowo dan para pemimpin negara mengikuti sesi pleno dengan agenda utama mencakup isu lingkungan serta kerjasama di bidang kesehatan global. Pembahasan hari ini mengenai lingkungan hidup dan mengenai global health, mengenai kesehatan. Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa dampak-dampak dari perubahan iklim sangat dirasakan oleh Indonesia dan menyampaikan komitmen Indonesia untuk memerangi climate change dan juga utamanya proses upaya kita untuk melakukan energi transisi. Sebelumnya, pada hari Minggu, para pemimpin negara mengikuti sesi terbatas dengan tema pembahasan perdamaian dan keamanan, serta reformasi tata kelola global. Pada sesi ini, Presiden Prabowo mendapatkan ucapan khusus dari Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, atas partisipasi Indonesia untuk pertama kalinya di KTT BRICS sebagai anggota penuh. Saudade em especial, o presidente Prabowo Subianto, que participa pela primeira vez de uma cúpula dos BRICS como membro pleno. Kehadiran Indonesia di KTT BRICS menjadi salah satu langkah penting yang diambil dalam menghadapi tantangan geopolitik dan geostrategis global. BRICS kini mempresentasikan 50% populasi dunia dan mencakup 35% dari produk domestik bruto global. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo telah menuntaskan rangkaian kegiatannya di KTT BRICS di Brasil. Bergabung sebagai anggota ke-10 Januari lalu, keikutsertaan kali ini jadi debut perdana Indonesia hadir di KTT BRICS. Kita akan bahas peran Indonesia dalam agenda KTT BRICS serta bagaimana kerjasama internasional ini dan ikut memberikan benefit pembangunan dalam negeri bersama mantan wartawan Istana Harian Kompas. Sudah bergabung bersama saya, Mas Wartono. Selamat sore Mas Sar, terima kasih sudah bergabung. Nah Mas Sar, kalau berbicara soal keikutsertaan Indonesia di BRICS ditandai dengan kehadiran perdana di KTT BRICS di Brasil. Dan bagaimana Anda melihat langkah yang dilakukan ini? Ya, catatan saya Presiden Prabowo cukup berani ya. Mengambil keputusan ini, dan memang beliau menganggap ini keputusan penting untuk peningkatan kerjasama dan perluasan akses pasar Indonesia di sejumlah negara. Hanya memang sejak dulu itu Indonesia sama sekali tidak ingin ikut ya di BRICS ya. Misalkan catatan saya tahun 2006 ketika ada pertemuan para menteri luar negeri di sela-sela sidang umum PBB tahun 2006 itu pertama kali membahas rencana pembentukan BRICS ya, 5 negara yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan juga Afrika Selatan. Nah, Indonesia pada saat yang sama kebetulan Presiden SBY memang tidak menghadiri karena tahun sebelumnya, tahun 2005, Presiden hadir di sana. Tapi tahun itu tidak hadir di sidang umum PBB, beliau justru salah satu diantaranya melakukan lawatan ke luar negeri. Di antaranya menghadiri KTT ke-13 non-blok di Havana. Nah, di KTT itu justru Presiden SBY waktu itu menempatkan diri sebagai Indonesia sebagai negara non-blok. Jadi di tengah situasi kondisi ekonomi dan stagnasi ekonomi sekarang ini, barangkali langkah yang perlu dilakukan oleh Presiden yaitu melakukan terobosan untuk ikut terlibat di BRICS ya. Meskipun tahun awal 2025 ini ya. Sebelumnya kan di KTT Plus BRICS Oktober tahun 2024 Pak Menlu sudah hadir, waktu itu Pak Sugiono, dan secara resmi kita masuk ke BRICS pada awal Januari 2025. Ya, ini langkah yang penting dan berani buat Presiden. Langkah yang penting dan berani buat Presiden di KTT BRICS 2025 ini. Lalu bagaimana analisa Anda, Mas Sar, soal politik bebas aktif Indonesia bisa relevan dengan keikutsertaan Indonesia di KTT BRICS kali ini? Seperti yang saya ikuti ya di pemberitaannya
sejumlah media massa ya, dan juga kan Pak Menlu Sugiono sudah menyatakan bahwa meskipun kita berpegang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu bebas aktif, kehadiran kita di BRICS bukan kita ngeblok kepada negara-negara di Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ya. Tapi kita tetap bisa membuka ruang kerjasama forum untuk peningkatan ekonomi Indonesia dengan cara bekerja sama. Jadi menurut Pak Menlu dan juga mungkin sikap Presiden, meskipun kita hadir di BRICS tidak berarti kita ngeblok ke sana. Kita tetap bisa menjaga kerjasama forum dengan ASEAN misalnya, itu tetap terjaga. Bahkan kalau misalnya secara bargaining position kita ya, dengan ada negara-negara, ada lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF gitu ya. Dengan Indonesia hadir di BRICS mungkin barangkali jadi posisi tawar kita jadi kuat. Kita punya legitimasi, kita juga punya kesetaraan. Jadi bisa lebih kuat menego dengan IMF atau Bank Dunia. Secara tidak langsung tidak ada blok yang dilakukan oleh Indonesia begitu, tetap membuka komunikasi dan kerjasama dengan negara-negara lainnya, termasuk ASEAN seperti tadi Mas Har sampaikan. Tapi kalau misalnya melihat bahwa Presiden Prabowo sempat bilang akan angkat isu ekonomi inklusif, terus juga AI dan juga pemerintahan berkelanjutan. Apa sebenarnya yang diharapkan isu yang diangkat untuk keuntungan bagi Indonesia sendiri, Mas Har? Ya, AI kan sudah menjadi teknologi sekarang dan masa datang ya. Jadi dengan kita mengadopsi AI ya dan juga menerapkan pemerintahan berkelanjutan, kita punya peluang untuk meningkatkan kerjasama dan meningkatkan investasi. Ujungnya adalah bahwa target pemerintah Prabowo untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 8% itu diharapkan bisa tercapai. Lalu juga ada peningkatan sumber daya manusia dengan mengadopsi AI. Lalu juga kita mungkin dengan AI kita bisa lebih bekerja sama dengan negara-negara maju untuk bidang teknologi dan investasi. Ekonomi berkelanjutan kita akan tetap berjalan. APBN kita mungkin menjadi inklusif ya karena ada kerjasama dengan berbagai negara di berbagai forum. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Dan kalau misalnya kita melihat di KTT BRICS 2025 kali ini, Mas Har dan juga pemirsa, bahwa BRICS juga kini mempresentasikan, saudara, ada sekitar 50% populasi dunia dan juga mencakup 35% dari produk bruto global. Nah, Mas Har, kalau kita melihat itu, dampak positif apa yang bisa dicapai dan didapat oleh Indonesia secara ekonomi maupun geopolitik misalnya? Ya, secara ekonomi dampak positifnya diantaranya adalah kita memperluas pasar kita. Akses investasi kita ke sejumlah banyak negara semakin terbuka lebar. Lalu juga kerjasama dengan negara-negara yang lebih intensif kita bisa bina. Kalau selama ini mungkin belum dengan China, dengan Rusia, kita melalui BRICS akan lebih jauh lagi peningkatannya. Nah, tapi tentu yang harus kita ingat, apapun kita ada sisi kerugian. Kerugiannya itu diantaranya adalah ya tuduhan kita ngeblok ke forum yang lain. Karena selama ini kan kita cenderung berkiblat pada blok barat begitu ya, Amerika dan barat gitu ya. Nah, bahkan dari dulu pun kita nggak berminat untuk masuk ke BRICS. Nah, itu tuduhan itu. Tapi di balik tuduhan itu pasti pemerintah harus menerapkan kebijakan-kebijakan yang strategis sehingga potensi-potensi kerugian atau potensi negatif itu bisa diakomodasi menjadi keuntungan yang positif. Jadi kita harus meminimalisasi dampak-dampak kerugian atau negatif dari kerjasama dengan BRICS. Karena kan sebagaimana kita tahu dominasi China tinggi sekali ya di BRICS itu ya, sehingga yang dikhawatirkan Indonesia bakal makin kuat bergantung kepada China. Nah, padahal ekonomi yang seharusnya adalah kita harus menggantungkan bekerja sama dengan banyak negara. Nah, itu yang harus kita mampu meminimalisasi dampak-dampak tersebut. Oke, semoga ini juga bisa didengar oleh pemerintah Indonesia dan kerjasama di KTT BRICS 2025 ini juga berjalan lancar, bahwa sekali lagi bahwa ini merupakan langkah berani Indonesia dalam mengikuti KTT BRICS 2025. Terima kasih sekali lagi, sama-sama, Mas Har, atas waktu.